Baik, selamat pagi anak-anak. Ya, baik, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini ya. Kita akan belajar tentang hidrolisis garam ya. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang larutan penyangga ya. Sudah selesai, kemudian kita sekarang masuk ke hidrolisis garam. Nah, hidrolisis garam itu masuk pada KD 3.11 yaitu menganalisis kesetimbangan ion dalam larutan garam dan menghubungkan pH-nya. Dan KD 4.11 melaporkan percobaan tentang sifat asam basa berbagai larutan garam. Ada yang masuk, saya izinkan dulu. Baik, saya lanjutkan. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran adalah diharapkan nanti peserta didik dapat menganalisis keseimbangan ion dalam larutan garam dan menghubungkannya dengan pH-nya ya, setelah melaporkan percobaan tentang sifat asam basa berbagai larutan garam ya. Untuk percobaannya nanti kalian perhatikan pada video berikut saja. Ya, silakan lihat. Ini adalah praktikum hidrolisis yang sudah Ibu download ya dari YouTube. Ini adalah plat tetes ya. Kemudian ini ditambahkan ya, masing-masing seperti tetes NaCl. Ya, garam ya. Ini semua garam ya. Garam NaCl, kemudian garam MgSO4, garam NH4Cl, garam NH42SO4, garam Na2CO3, garam NaC3COO, garam PbCH3COO2, dan CuSO4. Kita ngujinya langsung aja pakai indikator universal ya. Ini pakai anu aja ya, jadi tidak usah pakai langsung aja ya, pakai universal. Kita lihat ini cocokkan warnanya yang sesuai yang mana. Yang sesuai yang angka 7, berarti pH NaCl 7. Larutan MgSO4 kita celupkan dengan ini ya, stick indikator universal, dicocokkan ya. Banyak kata ya, yang sama 7, yang sesuai ini 7. Amonium klorida sekarang ya, amonium klorida, garam amonium klorida. Apakah asam atau basa atau netral? Kita lihat pH-nya. Ya, warnanya kan ya, ternyata yang sama adalah 6 ya. Jadi pH-nya 6. NH4Cl. Ini ada garam amonium sulfat. Ya, kita celupkan indikatornya, kemudian kita cocokkan warnanya yang sesuai yang mana. Nah, yang sesuai yang nomor 6 ya, 6. Berarti pH-nya 6. Ya, amonium sulfatnya 6. Kemudian ada lagi larutan natrium karbonat ya. Indikatornya kita celupkan ke natrium karbonat, kemudian dicocokkan. Kemudian dicocokkan ke warnanya, ini yang sesuai yang mana ya. Ini yang sesuai ternyata pH-nya 11 ya. Jadi pH-nya 11 ya, karena warnanya cocok adalah nomor 11. Ya, natrium asetat, kita lihat pH-nya berapa, termasuk asam basa atau netral. Ya, ternyata yang cocok adalah pada angka 10. Ya. Berarti pH-nya 10 ya. Jadi natrium asetat termasuk basa ya. Ini timbal 2 asetat ya, larutan timbal 2 asetat. Ya, kita celupkan sticknya, kemudian kita cocokkan warnanya yang sesuai yang mana ya. Ini ya, timbal 2 asetat ternyata pada angka berapa? 5. Ya, jadi pH-nya 5, jadi termasuk asam ya. Kemudian yang terakhir ini adalah tembaga 2 sulfat atau CuSO4 ya, kita lihat pH-nya.
Ya, ternyata yang sesuai warnanya itu adalah berapa ini? 4 ya. 4 atau 5 tuh? 4 ya. Ya, berarti CuSO4 pH-nya 4, jadi termasuk asam. Ya. Nah, jadi begitu ya. Jadi ternyata garam itu ada yang bersifat asam, basa atau netral ya. Ini ya, berarti kan gambar berikut tadi ya. Tadi kita sudah ngecek ya, NaCl itu pH-nya berapa ya. Kemudian NH4Cl tadi tidak ada di situ ya, tapi di sini nanti bisa diketahui kalau NH4Cl itu merupakan garam yang bersifat asam ya. Sedangkan NaCH3COO itu bersifat basa ya. Jadi ternyata garam itu mempunyai sifat yang berbeda-beda. Jadi ada yang asam, basa maupun netral. Kalau larutan NaCl ya, garam dapur itu bersifat netral ya. Kemudian larutan NH4Cl bersifat asam. Larutan NaCH3COO bersifat basa. Nah, mengapa larutan garam ada yang bersifat asam, basa, dan netral? Nah, itu bisa dijelaskan dengan konsep hidrolisis ya. Sebentar, ini tadi ada yang mau masuk, saya masukkan dulu. Tadi siapa yang mau masuk ya? Oh, ini Ricky ya. Silakan bergabung Ricky. Ya, maaf ya yang saya mengizinkannya agak telat ya. Tadi pas nyetel video. Ya. Baik. Saya lanjutkan. Ya, jadi untuk menjelaskan garam itu bisa bersifat asam, basa ataupun netral bisa dengan konsep hidrolisis. Nah, hidrolisis itu berasal dari bahasa Yunani ya. Hidro itu air, lisis itu adalah peruraian. Jadi reaksi peruraian oleh air ya. Kalau hidrolisis garam berarti reaksi peruraian garam oleh air. Nah, kalau terhidrolisis artinya bereaksi dengan air ya. Baik. Saya lanjutkan ya. Ini ada yang masuk lagi, Riki Setiawan ya, silakan bergabung ya. Selamat bergabung Riki. Saya lanjutkan ya. Jadi untuk sifat asam basa tadi, sifat asam basa ataupun netral dalam garam tadi bisa dijelaskan dengan konsep hidrolisis ya. Sebentar, ini ada yang masuk lagi nih. Baik ya, sudah ada 34 ya. Selamat bergabung Bapak. Ya. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, kenapa kita harus mempelajari tentang hidrolisis ya? Tadi ini sudah saya jelaskan ya. Jadi tadi yang ketinggalan nanti akan saya kirim rekamannya ya, yang masuknya terlambat nanti saya kirim link rekamannya ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai ya beberapa garam ya. Seperti contohnya adalah ya selain garam dapur ya NaCl ya, itu yang bersifat netral ya. Ada lagi adalah pemutih pakaian ya. Itu merupakan garam juga ya, ya dengan rumus NaOCl ya. NaOCl ya atau biclean ya, ini merupakan garam yang bersifat basa ya. Kenapa? Karena dia terhidrolisis parsial atau terhidrolisis sebagian ya. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian pupuk ya, itu pupuk juga merupakan suatu garam tapi dia bersifat asam. Ya, pupuk NH42SO4. Kemudian dalam proses penjernihan air ya, itu juga biasanya menggunakan garam aluminium fosfat yang bersifat ya dia dari gas asam lemah dan basa lemah ya, komponen garamnya ya. Kemudian penyedap makanan ya. Kalian tahu MSG ya atau micin ya, di pasaran namanya micin ya. Itu merupakan garam C5H8Na4 NO4Na ya, itu bersifat basa. Kemudian juga pada kompres dingin ya, untuk jika demam itu biasanya kalau zaman dulu pakai RS
dengan kain ya, dicelupkan ke air es kemudian dikompreskan. Nah, sekarang sudah ada kompres dingin. Ini juga garam ya, merupakan garam amonium nitrat NH4NO3 yang bersifat asam. Nah, baik. Jadi reaksi terbentuknya garam ya itu terjadi dari asam ya, asam ditambah basa menjadi garam plus air ya. Nah, jenis-jenis garam ini yang pertama ya kita lihat dari penyusunnya. Ya, dari yang pertama asam kuat dan basa kuat. Yang kedua dari asam kuat dan basa lemah. Kemudian yang ketiga dari asam lemah dan basa kuat. Dan yang keempat dari basa lemah dan basa lemah. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah dari asam kuat dan basa kuat ya. Jadi di dalam air garam itu akan terionisasi menjadi ion-ionnya ya nanti ya, menjadi kation dan anion ya. Kation itu adalah atom yang bermuatan positif, anion itu adalah atom yang bermuatan negatif. Nah, reaksi antara ion garam dengan air disebut hidrolisis ya. Nah, ion garam dianggap bereaksi dengan air jika ion tersebut dalam reaksinya menghasilkan asam lemah atau basa lemah. Nah, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, nih, tidak ada ion yang bereaksi dengan air atau tidak terhidrolisis. Ya, karena apa? Karena garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat itu nanti akan menghasilkan asam basa konjugasi yang lemah. Semakin kuat asam atau semakin kuat basa, maka asam basa konjugasi yang dihasilkan semakin lemah sehingga tidak dapat bereaksi dengan air. Ya. Sampai sini ini ya reaksinya contohnya adalah NaCl ya, garam dapur ya. Itu terurai menjadi Na+ dan Cl- ya. Nah, Na+ ya, itu tidak bereaksi dengan air ya. Kemudian Cl- ya. Ini juga tidak bereaksi dengan air ya, karena Na+ ya, ini kan berasal dari NaOH basa kuat ya. Basa kuat maka asam konjugasi yang dihasilkan semakin lemah ya, karena semakin kuat asam atau basa maka yang dihasilkan asam konjugasinya semakin lemah ya. Cl- ini juga dari atau berasal dari HCl. Ini merupakan asam kuat ya. Juga basa konjugasi yang dihasilkan lemah sehingga tidak bisa bereaksi dengan air. Ya, jadi garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat ya, itu tidak terhidrolisis ya. Ya, karena tidak terhidrolisis maka pH-nya adalah netral ya, bersifat netral. Nah, sekarang bagaimana sampai sini? Suara-suara apakah jelas? Di luar ini kemeruak itu di situ bisa didengar dengan jelas atau enggak ya? Jelas ya? Oh, ya baik. Oh, terlalu cepat. Oh ya, terima kasih ya. Baik, akan saya perlambat sekarang ya. Baik, berikutnya adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah ya. Nah, garam, asam kuat dan basa lemah ini jika dilarutkan dalam air itu akan menghasilkan kation yang berasal dari basa lemah. Ya. Contoh ya, contoh NH4Cl. NH4Cl, ini garam NH4Cl, ini akan terurai menjadi NH4+ dan Cl- ya. Kalian tahu NH4 ini berasal dari NH4OH ya. NH4OH itu termasuk apa? Asam atau basa? Basa. Basa kuat atau basa lemah? Basa kuat atau basa lemah? Betul ya, salsabila betul ya, basa lemah ya. Jadi ini ya, bentar. Dari NH4OH ini basa lemah. Cl dari HCl. HCl itu merupakan asam kuat ya, dari asam kuat. Maka NH4+ ini nanti akan bisa bereaksi dengan air apa tidak?
Karena basa lemah ya dia akan menghasilkan asam konjugasi yang kuat ya. Semakin kuat dia bisa bereaksi dengan air. Ya, betul sekali ya salsabila ya. Jadi bisa bereaksi dengan air ya. Nah, jadi NH4 plus dengan H2O ya itu akan menghasilkan NH4 plus NH4OH ditambah H plus ya. Jadi ini H2O-nya hanya yang satu bergabung ya. OH-nya bergabung dengan NH4 plus ya menjadi NH4OH dan H plus ya melepaskan ion H plus ya. Kemudian Cl. Nah, Cl-nya ini bisa bereaksi dengan air atau tidak? Ada yang tahu? Cl tadi kan berasal dari HCl ya, itu merupakan asam kuat. Jadi kalau asam kuat tadi akan menghasilkan basa konjugasi yang lemah. Bisa bereaksi dengan air tidak? Nadia? Tidak, betul sekali ya. Jadi tidak bereaksi dengan air. Nih ya, jadi tidak bereaksi dengan air. Maka garam NH4Cl ini bersifat apa? Bersifat, perhatikan ini ada H plusnya. Berarti bersifat apa? Asam, betul sekali ya. Betul ya. Jadi NH4Cl ini bersifat asam ya karena menghasilkan ion H plus ya. Jadi kalau bisa kalian lihat NH4Cl, NH4 itu berasal dari NH4OH itu basa lemah. Cl itu dari HCl asam kuat ya, berarti bersifat asam. Ya, dari situ juga bisa. Dan bisa dijelaskan dengan reaksi ini. Kenapa kok dia bersifat asam? Ya, karena ini tadi. Karena NH4 plus bisa bereaksi dengan air membentuk NH4OH ditambah H plus ya. Sedangkan Cl main dengan air tidak dapat bereaksi ya. Sehingga tidak terhidrolisis ya. Sehingga larutan ini bersifat asam. Nah, sampai ini apakah bisa diterima, Pak? Apakah ada pertanyaan sampai sini? Ini ya kan. Sehingga ini bersifat asam ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ya. Jadi hanya kation yang bereaksi dengan air. Ini tadi hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian ya. Jadi yang terhidrolisis hanya sebagian. Nah, pH larutan untuk menghitung pH-nya ya. Tadi dalam praktikum yang kalian lihat tadi ya, itu ngeceknya pakai pH universal ya. Jadi langsung dicelupkan stick indikatornya, kemudian dicocokkan warnanya ketemu pH-nya ya. Nah, kalau dengan rumus ya, itu bisa dicari dengan rumus seperti ini. Konsentrasi H plus sama dengan akar dari KH dikalikan konsentrasi B plus ya, atau sama dengan akar dari KW per KB kali konsentrasi B plus ya. KW per KB itu adalah KH ya, atau tetapan hidrolisis ya. Setelah ini pH sama dengan min log H plus ya, seperti perhitungan kemarin asam basa ya. Nah, ini nih, di mana KH itu tetapan hidrolisis ya. KW tetapan ionisasi air ya, 10 pangkat min 14, kita sudah belajar di asam basa kemarin. Kemudian KB adalah tetapan ionisasi basa ya. Kemudian B plus adalah konsentrasi ion garam yang terhidrolisis ya. Baik, kemudian berikutnya adalah garam dari asam lemah dan basa kuat ya. Ini kira-kira nanti akan bersifat apa ini? Ada yang sudah bisa memprediksikan? Kira-kira bersifat apa ini nanti? Garam, ya betul sekali ya, bersifat basa ya. Betul ya, salsabila ya. Nah, jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan anion yang berasal dari asam lemah. Contohnya ya, contoh garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat ini ya, CH3, COO, Na ya. Nah, ini akan terurai menjadi CH3COO min dan Na plus. Ya. Nah, reaksi dengan air kira-kira nanti CH3COO min ya bisa bereaksi dengan air ya. Membentuk CH3COOH ditambah OH min ya. Ini asam cuka ini ya.
Nah, Na-nya kira-kira bisa nggak bereaksi dengan air? Na berasal dari NaOH ya. NaOH itu merupakan basa kuat. Ya, kira-kira bisa nggak bereaksi dengan air? Bis. Nadia, bisa nggak? Bisa bereaksi dengan air? Ya, perhatikan ya. Na itu kan berasal dari NaOH, basa kuat ya. Maka asam konjugasi yang dihasilkan itu sangat lemah. Jadi semakin kuat asam atau basa, maka asam basa konjugasinya semakin lemah. Maka dia akan tidak bisa bereaksi dengan air ya, tidak terhidrolisis ya. Begitu ya Nadia. Nih ya. Jadi tidak bereaksi dengan air ya. Jadi yang bisa bereaksi dengan air ya, itu yang ini lemah ya, yang lemah. Perhatikan yang lemah ya. Nah, karena dia menghasilkan OH-, maka dia bersifat basa. Nah, begitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak saya lanjutkan ya. Ini ya, jadi hanya anion yang bereaksi dengan air ya, hidrolisis. Ini juga hidrolisis sebagian atau hidrolisis parsial ya. Nah, pH-nya bisa dihitung dengan rumus ya akar ya OH- ya, akar dari KH kalikan A- ya, atau sama dengan akar dari KW per KA kalikan konsentrasi A- ya. Jadi KH tadi ini KW per KA. Nah, jadi POH min log OH- ya. Sehingga pH sama dengan 14 dikurangi POH ya. Maaf ini salah. Ini harusnya POH ya, maaf. Ini saya betulkan dulu. Sepertinya kemarin sudah saya betulkan, ini masih salah ya. Ya. Ini ya, di mana KH tetapan hidrolisis, KW adalah tetapan ionisasi air yang besarnya 10 pangkat min 14, dan Ka tetapan ionisasi asam Ha ya. Jadi konsentrasi amin adalah konsentrasi ion garam yang terhidrolisis. Nah, sekarang berikutnya adalah yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Nah, itu nanti akan bersifat asam atau basa, itu nanti ya tergantung dari apa? Dari Ka dan Kb-nya ya. Nah, ini perhatikan. Jadi garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah ini akan terhidrolisis total ya. Sehingga larutannya dapat bersifat asam, basa atau netral tergantung pada perbandingan kekuatan kation terhadap anion dalam bereaksi dengan air ya. Contohnya NH4CN ya, akan terurai menjadi NH4 plus tambah CN- ya. Nah, ini akan terhidrolisis total ya. Jadi NH4 plus ini bisa bereaksi dengan air ya, bisa terhidrolisis membentuk NH4OH ditambah H plus, dan CN- itu bisa bereaksi dengan air ya, membentuk HCN plus OH-. Nah, pH larutannya ya konsentrasi H plus sama dengan akar dari Ka kalikan Kw per Kb ya, di mana bisa juga KH ya, KH itu sama dengan Kw per Ka kalikan Kb ya. Nah, jadi bisa juga H plus sama dengan akar dari KH kalikan Kw ya. Di mana KH itu adalah Kw per Ka Kb. Nah, ini jika Ka lebih besar dari Kb, maka larutan tersebut bersifat asam. Sedangkan Ka itu lebih kecil dari Kb, maka bersifat basa. Nah, apabila Ka sama dengan Kb, itu larutan akan bersifat netral ya. Nah, ini saya berikan lagi ya catatannya untuk yang merupakan asam kuat, basa kuat, asam lemah, dan basa lemah ya. Sebenarnya di asam basa ya, bab 1 kemarin kita sudah berikan ya, yang termasuk asam kuat, basa kuat itu apa saja ya, asam lemah, basa lemah apa saja. Saya berikan kembali ya untuk mengingat lagi ya. Nah, supaya kalian lebih paham, silahkan buka LKS-nya halaman 36 ya, 36. Sudah? Kalian lihat yang nomor 1. Ya, yang nomor 1, tuliskan reaksi hidrolisisnya dan sebutkan sifat larutan yang terjadi ya.
Ya, nomor 1 itu ada A sampai F ya. Nah, NH4I yang A, NH4I ya, ini saya tulis di sini NH4I. Ini kira-kira nanti akan bersifat apa? Asam atau basa? Ya, NH4I itu berasal dari apa? NH4OH. Coba ada yang bisa? NH4I nanti coba diprediksi apakah ini bersifat asam, basa atau netral? Ada yang bisa? NH4 gimana salsa? Bersifat asam. Ya, betul sekali ya, bersifat asam. Kenapa? Ya, betul sekali. Kemudian NH4 ya dari NH4OH basa lemah ya, betul sekali ya salsa ya. Coba sekarang perhatikan PowerPoint-nya Ibu ya. Nah, jadi ini terhidrolisis sebagian ya. Jadi ini NH4I itu bisa terurai menjadi NH4+ dan imin. Nah, NH4+ ini akan terhidrolisis atau bisa bereaksi dengan air membentuk NH4OH dan H+. Maaf, ini ada yang siapa ini yang gabung ya? Ya, Danang. Lain kali jangan terlambat ya, Danang. Ini sudah hampir selesai nih, Danang. Ya. Nah, kemudian I tadi kan berasal dari HI ya. I tadi sudah saya berikan itu merupakan asam kuat ya. Jadi tidak akan terhidrolisis atau tidak bereaksi dengan air ya. Ya, sehingga bisa disimpulkan bahwa NH4I itu bersifat asam ini ya karena ini menghasilkan H+ ya. Jadi ini terhidrolisis sebagian ya. Nah, sampai ini apakah ada pertanyaan? Apakah bisa diterima penjelasan saya, anak-anak? Nah, kemudian soal yang berikutnya ya, K2S. Nah, siapa yang mau mencoba K2S itu bersifat asam atau basa? Kalian prediksi, asam atau basa K2S? Ada yang mau mencoba? Salah enggak apa-apa. Betul, Tisa, basa ya. Kenapa Tisa? Tolong dijelaskan kenapa bersifat basa? K itu berasal dari KOH. KOH itu bersifat apa? Basa kuat. Kemudian S berasal dari H2S itu merupakan asam lemah ya. Jadi ini penyusunnya adalah basa kuat dan asam lemah sehingga garam ini merupakan bersifat basa. Nah, kemudian yang selanjutnya kalian kerjakan di buku catatan ya. Tidak usah dikirim di GC ya. Nanti ditulis di buku catatan. Nanti kalau sudah boleh masuk nanti buku catatannya dikumpulkan ya, nanti perwakilan aja dikumpulkan dan akan saya nilai ya. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Ada yang perlu ditanyakan? Nah, tolong dari pertemuan kita tadi disimpulkan, silahkan yang mau menyimpulkan. Siapa? Yang bersedia mau menyimpulkan siapa? Ada? Kalau tidak ada saya tunjuk loh. Ya, silahkan. Siapa? Ayo. Jadi hidrolisis ya, hidrolisis tadi ya. Jadi garam itu kan bisa bersifat asam, basa maupun netral ya. Nah, coba disimpulkan. Siapa? Recan? Recan mana ya? Recan ya. Dari tadi suaranya belum terdengar. Selamat pagi, Recan. Recan ini mana ini? Ada. Oh ya. Nah, silakan disimpulkan. Jadi garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat itu akan bersifat apa, Recan?
Suaranya tolong mic-nya dibuka, suaranya nggak ada tuh. Ya, temannya yang lainnya bisa membantu, silahkan. Siapa? Jadi kalau garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat bersifat apa? Yo, Nadia? Netral. Ya, betul, Mofaiz, netral ya. Kemudian ya, tidak terhidrolisis, betul sekali. Kemudian berikutnya yang garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah itu bersifat apa? Asam, ya, bersifat asam. Terhidrolisis sebagian atau terhidrolisis parsial ya, hidrolisis parsial. Kemudian garam yang berasal dari basa lemah dan balik ya, asam lemah dan basa kuat bersifat apa, Recan? Coba saya ingin tahu suaranya Recan tadi. Mana Recan? Malah hilang ya. Ini mungkin apa sinyalnya ya? Iya, sinyalnya mungkin ya, ya. Baik. Jadi kalau garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat bersifat apa? Basa ya. Betul sekali. Kemudian garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah bersifat apa? Ya, betul sekali. Tergantung dari Ka dan Kb-nya. Jika Ka-nya lebih besar dari Kb berarti bersifat asam. Kalau Ka-nya lebih kecil dari Kb bersifat basa. Kalau Ka sama dengan Kb bersifat netral ya. Betul. Nah, baik, pertemuan kita kali ini ya sudah saya simpulkan ya. Nanti saya kirim di YouTube ya, nanti bisa kalian lihat linknya ya, kalau apabila ada yang ketinggalan ataupun nanti tadi sinyalnya kurang bagus sehingga keluar masuk sendiri ya, nanti bisa lihat linknya di YouTube. Nah, baik, terima kasih. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Bentar. Saya tutup dulu ininya.